Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami lanjutkan dialog. Saya ingin ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, tadi Mas Kirdi bilang bahwa ketika bertemu dengan Ibu Risma bisa dengan posisi yang kalem, bisa diajak berkomunikasi dengan baik tanpa harus marah-marah. Kemudian Bang Yandri juga mengatakan hal yang sama. Artinya ketika Ibu Risma, Ibu Menteri Sosial marah-marah, ada yang menjadi karakter itu atau memang settingan atau memang ini sudah menjadi habit? Oke, ini menariknya ya. Yang ditampilkan oleh media, kita harus akui bahwa dari dulu kan Bu Risma ketika marah-marah ini, marah-marah itu, marah-marah ini. Masa sih logika aja, kita pakai logika aja nih ya. Apakah manusia semuanya itu pasti marah-marah terus panjang waktu? Kan enggak. Bu Risma itu bisa lucu, bisa ini segala macam bisa. Cuman akhirnya ini jadi brandingnya beliau. Branding yang digunakan untuk mengangkat sebuah isu. Jadi ini konteks tadi. Kontennya apa? Itu yang perlu kita lihat secara mendalam. Dan saya yakin bahwa teman-teman apakah di kementerian, di DPR segala macam juga bisa melihat ini. Gitu. Jadi intinya adalah bahwa Bu Risma kalau berubah justru bukan Bu Risma lagi. Ini adalah brandingnya dia dan dipakai untuk ke daerah-daerah lain untuk mempercepat kinerja. Kalau misalnya nanti berubah, malah jadi pertanyaan netizen akan berubah jadi ada apa nih? Jangan-jangan ada kepentingan ini, kepentingan itu. Wah salah lagi. Oke, artinya ini memang komunikasi yang ia tahu benar, cara ia menyampaikan, di mana ia harus marah-marah, di mana dia menyampaikan secara baik-baik. Yes, exactly. Jadi kalau saya lihat bahwa Bu Risma sudah sangat mengerti kapan dia harus marah-marah, dan itu tinggal ngeluarin sifat asli Surabayanya aja, gitu. Jadi nggak pura-pura, marahnya memang beneran, untuk memang dia pikir bahwa perlu kayak gini. Gitu. Oke, artinya dengan karakter yang melekat seperti ini ketika dia marah-marah lebih menguntungkan untuk dirinya dibanding ketika ia tampil secara santun, menegur seseorang dengan yang melakukan kesalahan dengan baik-baik. Malah nggak jadi aslinya Bu Risma. Jadi apa adanya dia memang harus seperti ini. Ya, ketika seperti ada orang ini. melakukan kesalahan, ia menyampaikan gaya komunikasi dengan marah-marah seperti Betul, ini. ada dua hal istilahnya. Jadi satu, ini jadi dirinya dia sendiri, orang sudah tahu, udah berharapnya seperti ini. Yang kedua adalah jangan selalu menyerang orang gara-gara sifat marah-marahnya ini. Itu kita sekali lagi dalam ilmu komunikasi namanya argumentum ad hominem. Yang benar argumennya tapi diserang negatif orangnya. Gitu. Artinya ini bisa dikatakan ini merupakan suatu karakter, bukan settingan lagi? Bisa jadi ini karakter, memang karakter yang dipakai untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi karakter memang ini karakternya, tapi dia juga tahu ini adalah hal yang ingin disampaikan. Betul, kapan makainya, kapan harus marah, kapan enggak gitu. Tapi begini Mas Kirdi, ada juga yang menyatakan bahwa ketika dia sudah menjadi Menteri Sosial harus mengubah gaya kepemimpinan seperti ini. Ia harus lebih santun lagi, gayanya komunikasinya lebih baik lagi sehingga evaluasi justru lebih berjalan secara dua arah. Loh, kalau gitu semua negara di dunia ini bilang sama Duterte, bilang sama Ali Sadikin, kan gitu. Enggak, memang itu gayanya dia seperti itu. Kapan kita, kalau ngomong ngikutin harusnya begini harus begitu, netizen juga nggak semuanya setuju kan. Berseberangan mau ngikutin yang mana. Akhirnya Bu Risma nggak bisa perform malahan. Kinerja Bu Risma adalah ketika dia bisa menggunakan cara marahnya dia, waktunya aja nanti kemudian. Terus gaya bahasa tubuhnya sama mungkin kata-katanya jangan sampai kasar. Selama ini kan keras dia, bukan kasar. Oke, jadi artinya ketika ia melakukan kemarahan ataupun marah-marah harus ada lebih diteliti lagi kemarahan itu apa sebenarnya tujuannya. Betul. Oke, baik. Kita ke Bang Yandri. Bang Yandri, sebenarnya ada saran tidak untuk gaya komunikasi Ibu Mensos ini ke depannya? Ya, Mbak Sira dan Mas Kirdi, saya kira pro kontra itu biasa ya terhadap sebuah kebijakan atau gaya orang. Nah, ini di Kementerian Sosial kan baru pertama seperti Bu Risma. Saya ulangi dari awal tadi, mungkin Pak Jokowi butuh orang seperti Bu Risma untuk menanggulangi semua persoalan yang sudah sangat krusial di Kementerian Sosial, terutama masalah data. Nah, maka kalau saran saya, tetaplah menjadi Bu Risma. Ketika memang benar, pujilah orang. Ketika salah, ya katakan salah bawahannya itu. Sehingga ada perbaikan, ada kesungguhan untuk bekerja. Jadi kalau saya sih, suka-suka aja gaya Bu Risma begini. Gitu loh. Jangan sampai nanti, kata Mas Kiri, tiba-tiba berubah. Seperti bukan orang Bu Risma lagi, dan Bu Risma sudah membuktikan 2 periode di Surabaya sukses. Semua orang mengakui kok sukses. Oke. Nah, mudah-mudahan kesuksesan Bu Risma di Surabaya itu bisa ditularkan di Kementerian Sosial yang tadi melayani puluhan juta orang miskin. Nah, dengan cara Bu Risma seperti ini, saya berharap semua stakeholder, apakah itu Pemda atau di Kementerian Sosial sendiri, atau mitra kerja Kementerian Sosial seperti pendamping PKH,
atau yang lainnya di tingkat bawah itu termasuk para kepala desa jangan masukkan data yang pendukungnya saja yang masuk mendapat bantuan, yang tidak mendukung kepala desa tidak dimasukkan. Itu terjadi Mbak Sira. Nah, oleh karena itu mungkin dengan lecutan Bu Risma seperti ini, semua orang akan sungguh-sungguh memperbaiki data, dan saya berharap kejadian Gorontalo itu terakhirlah Bu Risma marah. Artinya Pemda sampai ke tingkat bawah itu, ayo sungguh-sungguh memperbaiki data, jangan main-main dengan data. Kalau itu dilakukan, saya kira Bu Risma orang baik kok. Saya berapa kali turun bersama, raker bersama, diskusi banyak, dan bahkan Mbak Sira, kami itu ada grup WA sama Bu Risma di Komisi 8. Anggotanya sekitar 70 orang. Itu sampai jam 2 malam, Bu Risma itu kadang-kadang masih merespon loh. Ada anggota laporkan, ini Bu, rumahnya tidak layak huni, tapi kenapa tidak masuk data? Langsung direspon. Nggak ada Ini marah-marah orangnya ya, yatim Bang piatu. Henry. Intinya Bu Risma ini pekerja keras. Nah, tapi mungkin, ya tadi, mungkin lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, pasti ada pro kontra. Tapi yakin, tujuan kita semua adalah memperbaiki data kemiskinan, sehingga tepat sasaran, tepat guna, dan benar-benar ada perbaikan di masa-masa yang datang. Gitu, Mbak Sira. Baik, terima kasih Bang Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI, sekaligus Mitra Kerja Kementerian Sosial, dan juga terima kasih Mas Kirdi Putra, pakar ekspresi dan bahasa tubuh sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan.